Nama gue Benny, dan pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur film yang berjudul Eden Lake yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang hendak berlibur. Namun, di tengah liburan mereka, acara liburan ini menjadi suatu malapetaka bagi mereka berdua. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi. Nama gue Benny, selamat mendengarkan. Di awal film diperlihatkan seorang guru cantik yang bernama Jenny yang sedang mengajar di kelasnya. Setelah ia mengajar, Jenny dan pacarnya Steve akan melakukan liburan ke Eden Lake, yaitu sebuah danau di pedesaan Inggris yang penuh dengan hutan. Malam pun tiba. Karena perjalanan menuju Eden Lake cukup jauh, mereka akhirnya memutuskan untuk istirahat di salah satu penginapan di sana. Meskipun di sana sambutannya kurang ramah, Steve dan pacarnya tetap akan menginap di sana. Pada saat mereka ingin beristirahat, Steve yang sakni pun menggoda Jenny dan akhirnya mereka berdua melakukan pagelaran budaya. Setelah beristirahat, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya, tibalah mereka berdua di pintu masuk Eden Lake. Mereka berdua harus berhati-hati, karena hanya sedikit orang yang mengunjungi tempat itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berjalan kaki, agar cepat sampai ke tujuan mereka. Mereka berdua melihat anak laki-laki yang bernama Adam. Di sini, Adam terlihat sedang mengumpulkan serangga. Karena profesi Jenny adalah seorang guru, akhirnya Jenny langsung mengajak ngobrol si Adam. Karena Adam terlalu fokus dengan kerjaannya, di sini Adam mengabaikan si Jenny. Setelah melakukan perjalanan yang panjang dan juga melelahkan, akhirnya mereka sampai di danau itu. Danau itu cukup tentram dan sepi dari pengunjung. Mereka pun bersantai dan bercumbu di danau itu. Namun, kenyamanan mereka tiba-tiba terganggu oleh geng remaja nakal yang sedang membuli si Adam. Steve dan Jenny pun hanya bisa memandangi mereka, dan si Jenny pun tertidur. Jenny yang sedang tertidur terkejut dengan gonggongan seekor anjing. Ternyata anjing itulah milik si bocil nakal tadi. Steve yang melihat Jenny sedang diganggu anjing, ia langsung menghampiri anak-anak nakal itu dan menyuruh mereka untuk menjaga seekor anjing itu. Tetapi anak-anak itu malah cengengesan pada saat bicara dengan Steve. Steve yang sudah malas berbicara dengan mereka, akhirnya dia kembali ke Jenny. Dan akhirnya Jenny mengajak Steve untuk berpindah dan mencari suatu tempat baru. Namun di sini Steve menolak ajakan Jenny karena Steve nggak mau kalah dengan anak-anak itu. Salah satu ketua dari kelompok bocil nakal yang bernama Brad tiba-tiba melihat gunung kembar Jenny dengan menggunakan teropong miliknya. Jenny yang risih pun menutup gunung kembarnya dan tak lama kemudian para bocil nakal itu pun pulang. Jenny dan Steve akhirnya memutuskan bermalam di danau itu sambil menyalakan api unggun dan tidak lupa untuk melakukan pagelaran budaya. Keesokan harinya, makanan yang mereka bawa sudah berjamur dan dihinggapi lalat, dan akhirnya mereka pergi mencari makanan. Saat hendak mencari makanan, ban mobil Steve dikerjai oleh Brad dan komplotannya. Setelah Steve selesai memperbaiki bannya, dia bergegas pergi untuk mencari makanan. Belum sampai tempat tujuan, Steve dan Jenny malah bertemu dengan komplotan bocil itu. Setelah mereka mencari makan, Steve dan Jenny akhirnya kembali ke danau dan berendam di sana. Karena keasikan berendam di danau, Steve sampai tak tahu kalau tasnya sudah hilang. Dan di dalam tas itu terdapat uang dan kunci mobilnya. Steve yang mengetahui hal itu langsung menuju ke arah mobilnya dan mobilnya pun hilang. Steve dan Jenny kemudian pergi mencari mobil mereka dan tiba-tiba mereka hampir ditabrak oleh mobil mereka sendiri yang dikendarai oleh geng-geng bocil itu. Mereka berdua tetap sabar dan terus mencari mobil mereka yang dibawa pergi entah kemana oleh Brad dan komplotannya. Di tengah-tengah hutan, Steve dan Jenny melihat geng bocil nakal itu sedang menyiksa binatang. Steve menghampiri mereka untuk meminta barang-barang milik Steve dikembalikan. Namun, mereka malah mengeluarkan senjata tajam dan hendak menusuk Steve. Steve yang sigap langsung menghindarinya dan tanpa sengaja
mengenai anjingnya Brad. Brad yang melihat anjingnya lemah tak berdaya langsung menjadi marah dan membuang kunci mobil itu dengan penuh rasa kesal. Tak ingin melewati kesempatan, Jenny dan Steve langsung mengambil mobilnya dan pergi menyelamatkan diri. Tak terima anjing kesayangannya dibunuh, Brad dan temannya langsung mengejar Jenny dan Steve untuk melakukan balas dendam. Ketika mobil Steve terjebak, geng bocil nakal itu melempari mobil Steve. Steve yang panik akhirnya menabrak pohon dan menyebabkan ia terluka parah. Dalam kondisi seperti itu, Steve tetap menyuruh Jenny meninggalkannya dan pergi mencari bantuan. Jenny yang tak tahu harus kemana dan berbuat apa, akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di suatu tempat. Keesokan paginya, Jenny kembali ke mobilnya untuk mengecek keadaan Steve. Namun saat dicek, Steve sudah tidak ada. Jenny yang melihat darah Steve akhirnya mengikuti jejak darah Steve yang sangat banyak. Betapa terkejutnya Jenny karena dia melihat Steve yang terikat di batu dengan kawat berduri. Brad menyuruh satu persatu temannya untuk menyiksa Steve dan sambil direkam. Sebenarnya anak-anak itu tidak mau melakukannya, tapi karena diancam oleh Brad, akhirnya mereka semua tidak bisa menolaknya. Setelah selesai, Brad yang menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain membunuh Steve. Jenny yang tak kuasa melihat Steve disiksa, mencoba menghubungi HP Steve. Hal ini dilakukan agar anak-anak itu berhenti menyiksa Steve. Di sini, Jenny yang ketahuan pun langsung pergi menyelamatkan diri. Sementara, Steve akhirnya memiliki kesempatan untuk membebaskan dirinya. Di tengah-tengah pelariannya, Jenny menemukan pos dan bersembunyi di sana. Brad yang tak menemukan di mana Jenny, dia mendapat kabar bahwa Steve telah kabur. Dengan emosi, dia pergi mencari Steve. Sementara itu, Steve yang kabur dengan penuh darah, akhirnya kembali ke mobilnya untuk mengambil kotak obat. Pada akhirnya, Jenny dan Steve bertemu kembali. Jenny membawa Steve ke suatu tempat untuk mengobatinya. Karena perlengkapan yang seadanya, Jenny tidak bisa mengobati Steve dengan luka yang sangat parah. Saat sedang mengobati luka Steve, Jenny menemukan cincin di saku Steve. Ternyata, Steve sengaja mengajak Jenny berlibur ke danau untuk melamar si Jenny. I don't care where we go, as long as I'm with you. Saat masih mengobati Steve, Brad dan teman-temannya datang lagi. Jenny yang mengetahui hal itu, langsung membawa Steve untuk bersembunyi di bawah air. Brad yang melihat luka Steve akhirnya menyuruh teman-temannya untuk mencari Steve sampai ketemu. Setelah mereka pergi, Jenny langsung membawa Steve ke daratan dan menyembunyikannya menggunakan tumpukan tanaman. Sedangkan Jenny akan pergi ke kota untuk mencari bala bantuan. Sebelum pergi, Jenny menerima lamaran Steve dan hal itu membuat Steve senang. Saking cepatnya Jenny berlari, sampai-sampai Jenny tidak melihat ada potongan kayu yang lancip. Lalu Jenny meminta bantuan kepada Adam untuk menunjukkan jalan ke arah kota. Adam bukannya membawa Jenny ke arah kota, melainkan Adam memberitahu di mana lokasi Jenny kepada si Brad dan sekongkolannya. Kemudian Jenny diikat bersama dengan Steve, tetapi Steve sudah tewas. Brad memaksa Adam untuk membakar Jenny dan Steve sebagai syarat untuk masuk ke gengnya, sementara Pagi mengabadikannya dengan cara merekamnya. Anggota geng Brad sebenarnya tidak setuju dengan perintah Brad. Ketika api mulai membakar tubuh Steve, Jenny berhasil melepaskan dirinya dan dia langsung melarikan diri. Brad yang emosi mengancam Jenny kalau dia pergi, dia akan membakar Adam hidup-hidup. Jenny yang sudah ketakutan pun kabur menyelamatkan diri. Seketika si Brad membakar Adam hidup-hidup. Akhirnya Jenny pun tak kuasa melihat Adam yang dibakar hidup-hidup. Ketika Jenny berhasil kabur, Jenny menemukan sebuah peta yang menunjukkan jalan keluar dari hutan itu. Kemudian, Jenny bersembunyi di tempat sampah. Karena si Jenny tahu kalau si Brad dan teman-temannya menuju ke tempatnya. Setelah mereka pergi, Jenny keluar dari tempat itu. Saat berkaca, tiba-tiba anak buah Brad muncul yang bernama Chopper dengan refleksinya. Jenny pun langsung membunuhnya menggunakan pecahan kaca. Di malam harinya, Brad dan teman-temannya menemukan mayat Cooper.
Di sini, salah satu teman Brad menyalahkan dirinya atas kematian Cooper. Brad yang tak terima disalahkan, akhirnya Brad memukuli temannya itu hingga tewas karena ia mencoba menelpon seseorang. Pada akhirnya, Jenny mencari jalan keluar dan dengan kebetulan ia bertemu dengan seorang yang mencari adiknya bernama Ricky. Setelah dia bertemu dengan adiknya, Jenny langsung panik dikarenakan Ricky itu adalah salah satu dari geng Brad. Seketika, Jenny melarikan diri dengan mencuri mobil itu. Di jalan, Jenny melihat lagi salah satu anggota dari geng Brad dan langsung menabraknya hingga tewas. Akhirnya, Jenny berhasil sampai ke kota, tapi karena dia tak konsen mengemudi, dia oleng dan menabrak mobil. Untungnya, Jenny selamat dan berjalan sempoyongan menuju salah satu pesta penduduk di sana. Seketika, Jenny langsung pingsan pada saat ia meminta tolong. Ketika Jenny terbangun, dia sudah berada di rumah Brad bersama orang tua teman-teman Brad. Jenny dibawa ke kamar mandi setelah mengatakan dia merasa sakit. Saat Jenny di kamar mandi, salah satu orang tua itu mendapat kabar kalau teman-teman Brad telah tewas. Keributan pun dimulai dan pintu kamar mandi didobrak hingga terbuka. Salah satu orang tua teman Brad langsung menyerang Jenny karena tak terima anaknya tewas. Karena Jenny sudah difitnah oleh Brad, sehingga para orang tua itu percaya bahwa Jenny adalah seorang pembunuh. Jenny pun sempat melawan, tapi hal itu tidak membuahkan hasil apapun. Lalu Jenny dibekap dan dibawa masuk ke kamar mandi dan disiksa oleh para orang tua itu. Di akhir film diperlihatkan si Brad menghapus semua video yang direkam oleh Peggy dan menatap ke arah cermin dengan tatapan yang sangat dingin. Nama gue Benny dan jangan lupa untuk waspada. Sampai jumpa.